Ya, shalom dan selamat berjumpa dalam Sabda dan Doa Malam pada saat ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam Sabda dan Doa Malam kita pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat suatu pujian, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dalam hidup kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami, terlebih Engkau senantiasa memelihara hidup kami, hingga pada saat ini sebagaimana kami ada. Dan tiba saatnya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi kami, pribadi lepas pribadi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ya Tuhan kami mampu untuk mendengar, mampu untuk fokus terhadap firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Pun ya Tuhan, hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran akan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati hamba, sehingga dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 11. Lukas 11 ayat 14 sampai 28. Lukas 11 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata-kata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi,
jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama-sama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, salah satu sifat alami dari manusia adalah memiliki suatu kepentingan untuk kepuasan diri sendiri. Kepentingan merupakan teman yang abadi bagi manusia. Mengapa dikatakan sebagai teman abadi? Sebab di setiap tindakan pasti didasari oleh motif atau kepentingan, utamanya dalam ranah politik. Seseorang masuk dalam suatu parpol karena adanya kepentingan-kepentingan tersembunyi, entah itu kepentingan pribadi atau ingin membela kepentingan kelompok. Itulah sebabnya dalam ranah politik kadang teman dapat menjadi lawan ataupun sebaliknya, dan hal ini adalah hal yang biasa yang terjadi dalam ranah politik karena adanya kepentingan terselubung di masing-masing pihak. Akan tetapi, apakah Yesus juga memiliki kepentingan tersembunyi ketika ia ingin menyembuhkan orang banyak? Inginkah Yesus mendapatkan suatu ketenaran atau bahkan diangkat menjadi seorang raja? Dalam bacaan kita saat ini, kita menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang bisu dengan mengusir setan yang membuatnya bisu. Akan tetapi, orang menyangka bahwa Yesus mengusir setan menggunakan kuasa Beelzebul. Ya, Beelzebul adalah dikatakan dalam tradisi Alkitab, Beelzebul merupakan penghulu setan atau ketua dari suatu kelompok setan dalam jumlah yang besar. Dikatakan bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul. Bahkan ada pula yang meminta tanda dari sorga untuk mencoba Yesus. Hal ini dilakukan oleh orang Yahudi karena adanya kecemburuan dan adanya rasa ingin mempersalahkan tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi, Yesus tegas dengan kepentingan mereka, bahwa tidak ada kepentingan yang sama antara kepentingan Allah
dan iblis, kebenaran dan kejahatan, dan antara yang kudus dan dosa. Di sini Yesus ingin mempertegas bahwa kehendak Allah dan kehendak iblis itu sangatlah jauh berbeda. Dan apa yang menjadi kehendak kita dengan kehendak Allah itu sungguh berbeda. Kita melihat dalam apa yang diminta oleh orang Yahudi. Orang Yahudi meminta tanda. Orang Yahudi cemburu kepada Yesus karena Yesus semakin banyak memiliki pengikut, sedangkan orang Yahudi semakin kurang dalam hal pengikut. Sehingga mereka cemburu dan hendak mempermalukan Yesus dengan membuat suatu tanda. Meminta Yesus supaya membuat suatu tanda. Akan tetapi, yang dikatakan Yesus adalah justru bahwa apa yang ia lakukan ini berasal dari Allah. Yang Yesus lakukan adalah berasal dari Allah. Yesus mampu mengusir setan dan ia tidak membutuhkan kuasa lain. Sebab kuasa Allah jauh dan terlebih besar dibandingkan dengan kuasa-kuasa lain. Sebab tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Yesus telah membuktikan bahwa iblis tidak dapat menahan Yesus dalam kerajaan maut. Yesus telah mengalahkan iblis dan mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Yesus menegaskan bahwa siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebagai orang percaya, kita perlu peka dalam membedakan mana kepentingan Allah dan yang berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1-2 menjadi pedoman bagaimana harusnya kita hidup. Mari kita membuka dari Roma 12. Bagaimana harusnya hidup kita menjadi kepentingan bagi Allah. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1-2 adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah menginginkan hidup kita agar menjadi ibadah. Ibadah tidak hanya sebatas seremonial seperti kita pergi bergereja atau melakukan ibadat-ibadat rumah tangga seperti biasanya, namun hidup kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus mencerminkan ibadah. Dan lanjut pada ayat kedua, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah yang mestinya menjadi pokok kepentingan bagi kita selaku orang percaya, yaitu menjadikan hidup kita sebagai suatu ibadah, menjadi suatu ibadah. Setiap apa yang kita lakukan harus mencerminkan sebagai suatu ibadah. Dan melalui hal itulah kita dapat berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak atau kepentingan Allah yang ingin terjadi dalam hidup kita, dan mana kehendak kedagingan kita yang dapat merusak hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tujuan pekerjaan iblis adalah jelas dalam pembacaan kita, yaitu ingin mencerai-beraikan, bahkan membawa kita kepada kebinasaan. Maka dari itu, upaya dalam menghancurkan kepentingan-kepentingan iblis dalam hidup kita adalah mempererat persekutuan dengan Kristus, yakni dalam saat teduh kita. Seperti saat ini kita mendengarkan renungan. Apa fungsinya? Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah agar iman kita tetap diperkuat, agar pertumbuhan rohani kita tetap berjalan dengan baik, terus dipupuk sehingga kita mengerti dan paham mana kehendak Allah. Selain itu, yaitu menjalin hubungan baik antar sesama. Tidak hanya antar jemaat, tetapi antar sesama kita yang ada baik itu bertetangga maupun lingkungan kerja, dimanapun kita berada, kita harus menampakkan dan menjalin hubungan yang baik. Sebab di dalam Kristus ada damai sejahtera dan hidup yang kekal. Maka dari itu bersekutulah dengan Kristus
maka Kristus akan menolong kita agar terhindar dari kuasa iblis dan hidup kita akan menghasilkan buah yang baik. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian, dan kiranya Allah dimuliakan. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah kita mendengarkan permenungan pada saat ini, mari kita respon dengan menyanyikan lagu Tuhan, Tolonglah Bangunkan Iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu terbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dalam hidup kami, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih ya Tuhan dapat kami laksanakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Roh Kudus, Engkau telah turun di atas kami, Engkau telah tercurah pada hari Pentakosta. Kiranya ya Roh Kudus, api Pentakosta tetap bekerja dan menyala dalam kami, dalam mewartakan setiap apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah disabdakan kepada kami dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu, jemaat Karambe. Tuhan kiranya memberkati jemaat yang ada di Karambe ini ya Tuhan, baik setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh warga jemaat-Mu, Tuhan memberkati dan kiranya dari dalamnya muncul berkat Tuhan yang dipakai untuk menghidupi kehidupan jemaat. Berdoa ya Tuhan untuk para majelis, Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin gereja ya Tuhan, sehingga gereja ini dapat terbina dengan baik pun ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang diusahakan, terlebih ya Tuhan pembangunan yang sementara berlangsung. Tuhan memberkati tukang, Tuhan memberkati bahan-bahan ya Tuhan, sehingga gedung gereja ini dapat segera rampung dan dapat segera selesai ya Bapa. Kami berdoa untuk warga jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi sehingga dari dalamnya muncul kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan semata. Mendoakan ya Tuhan para lansia, Tuhan memberkati, berikan kekuatan senantiasa, terlebih ya Tuhan menjagai para lansia dalam masa tua mereka, sehingga dalam masa tua mereka tidak merasakan kesendirian, melainkan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi teman hidup bagi mereka. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkatilah kiranya kami yang mendengarkan renungan pada saat ini. Saat tidur kami ya Tuhan, Tuhan memberkati kami, berikan kami istirahat yang baik ya Tuhan, sehingga esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat walafiat, yang asalnya hanya daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.